Surabaya, di balik hiruk-pikuk kota modern, tersimpan banyak bangunan tua yang menyimpan cerita kelam dari masa lalu. Salah satunya adalah sebuah rumah sakit tua, yang kini lebih dikenal bukan karena pelayanannya, tapi karena kisah lorong misterius di dalamnya. Lorong ini sudah lama dijuluki masyarakat sebagai lorong setan. Tempat di mana waktu seolah berhenti, dan kenyataan bercampur dengan hal-hal yang tak bisa dijelaskan logika. Siapapun yang pernah melewatinya, selalu punya cerita, dan tak sedikit yang meninggalkan tempat itu dalam keadaan trauma. Rumah sakit ini dulunya dibangun pada awal abad ke-20 oleh pemerintah kolonial Belanda. Lokasinya strategis, dekat dengan pusat kota dan rel kereta. Awalnya digunakan sebagai rumah sakit militer, tempat merawat prajurit yang terluka dalam konflik dan perang. Namun saat masa pendudukan Jepang, fungsi rumah sakit berubah drastis. Beberapa bagian bawah tanahnya diubah menjadi penjara bawah tanah, ruang interogasi, dan bahkan tempat eksekusi. Termasuk salah satu lorong yang sekarang dikenal sebagai lorong setan. Lorong panjang yang sempit, gelap, dan memiliki percabangan ke beberapa ruang kecil tak bernama. Setelah kemerdekaan, bangunan itu sempat kembali difungsikan, tapi selalu muncul gangguan-gangguan aneh. Mulai dari pasien yang mendengar bisikan, dokter yang tersesat di lorong padahal berjalan lurus, hingga perawat yang mengaku melihat bayangan tanpa tubuh melintas di cermin ruang ganti. Akhirnya, rumah sakit itu ditutup sebagian, dan bagian sayap bangunan yang mengarah ke lorong itu disegel. Ibu Yani, seorang mantan perawat yang bertugas di sana sekitar tahun 90-an, menceritakan pengalaman yang hingga kini masih menghantui hidupnya. Waktu itu, sekitar jam 2 pagi, ia diminta mengambil alat suntik dari ruang penyimpanan yang terletak tak jauh dari lorong belakang. Saat berjalan sendirian ke sana, semua lampu lorong redup, tapi masih bisa melihat jalan. Namun, baru beberapa langkah, ia mulai merasa seperti langkahnya tak pernah maju. Lorong terasa panjang sekali, dan suhu udara turun drastis. Tiba-tiba, ia melihat bayangan putih berdiri diam di ujung lorong. Awalnya disangka pasien, tapi ketika dipanggil, bayangan itu tidak bergerak. Ibu Yani berbalik untuk kembali, tapi jalan pulang tidak ada. Yang terlihat hanya tembok putih kusam, seolah lorong itu menutup sendiri. Panik, ia menutup mata dan berdoa sekuat tenaga. Beberapa detik kemudian, terdengar suara. Sudah waktumu. Tapi bukan malam ini. Saat membuka mata, ia sudah berada di bangsa utama, dikelilingi rekan kerja yang panik. Katanya, Ibu Yani menghilang selama 3 menit, padahal ia merasa hanya berjalan beberapa detik di lorong itu. Sejak saat itu, Ibu Yani mengundurkan diri, dan tidak pernah kembali ke rumah sakit itu lagi. Cerita lain datang dari sekelompok mahasiswa KKN tahun 2012 yang mendapat lokasi tugas di sebuah puskesmas dekat rumah sakit tua tersebut. Mereka iseng menelusuri bangunan bekas rumah sakit di malam hari, mencoba mencari sensasi seperti yang biasa mereka lihat di konten horor YouTube. Salah satu dari mereka, sebut saja Tio, membawa kamera dan masuk ke lorong tua dari pintu belakang. Padahal lorong itu sudah dipasang papan larangan masuk. Semuanya awalnya berjalan normal. Mereka bercanda, tertawa, bahkan merekam vlog. Tapi ketika sampai di tengah lorong, baterai kamera mendadak habis. Senter redup, dan suhu ruangan terasa seperti lemari es. Salah satu dari mereka mendengar suara geraman pelan, lalu Tio mendadak jatuh dan kejang. Matanya terbuka, tapi tidak sadar.
Dari mulutnya keluar suara perempuan. "Kenapa kamu datang ke tempat kami? Kenapa kamu bangunkan yang sudah tenang?" Mereka semua lari keluar sambil membawa Tio. Ia tak sadarkan diri selama 2 hari, dan ketika sadar, ia tidak ingat apapun setelah masuk ke lorong. Yang lebih mengerikan, ketika mereka cek rekaman kamera yang sempat rekam beberapa detik, ada satu frame di mana sosok perempuan berpakaian suster zaman dulu berdiri di belakang Tio, menatap ke arah kamera, dengan mata hitam pekat dan senyum kecil. Tahun 2018, bagian depan bangunan rumah sakit lama sempat difungsikan kembali sebagai gudang logistik milik instansi pemerintah. Seorang petugas cleaning service, Pak Udin, bertugas membersihkan area itu setiap pagi. Namun pada suatu hari, rekan-rekan kerjanya heran karena Pak Udin tidak pulang sejak sore sebelumnya. Mobilnya masih terparkir, namun ia tidak bisa dihubungi. Setelah pencarian dilakukan, Pak Udin ditemukan tidur tergolek di salah satu ruang lama, tepat di ujung lorong setan yang seharusnya sudah dipagari. Tubuhnya lemas, pucat, dan mulutnya komat kamit seperti orang mengigau. Ketika sadar, ia mengaku merasa seperti hanya tertidur sebentar, padahal kenyataannya ia menghilang lebih dari 12 jam. Menurut ceritanya, saat sedang bersih-bersih sore itu, ia melihat seseorang berpakaian putih masuk ke lorong. Ia menyusul, karena mengira ada orang tersesat. Namun saat masuk ke lorong, ia merasa dinding-dinding lorong mengecil, dan semua cahaya menghilang. Yang tersisa hanya langkah kakinya sendiri, dan suara detak jantung di telinga. Lalu ia bertemu dengan sosok anak kecil yang duduk di lantai lorong, menangis sambil menutup wajah. Ketika didekati, anak itu menengadah, dan matanya berdarah. Itulah terakhir yang dia ingat sebelum kehilangan kesadaran. Sebuah tim paranormal lokal dari Surabaya sempat diundang oleh salah satu stasiun televisi untuk melakukan investigasi di rumah sakit tersebut. 3 orang masuk ke dalam lorong, dilengkapi kamera infrared, perekam suara, dan alat sensor EMF. Namun setelah hanya 15 menit, komunikasi mereka terputus. CCTV dari luar lorong hanya memperlihatkan asap tipis keluar dari celah pintu, dan bunyi seperti orang mengetuk dinding dari dalam. Ketika akhirnya mereka keluar, ketiga anggota tim menolak bicara sama sekali. Mereka hanya duduk diam, dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Salah satu produser televisi yang berada di lokasi mengaku mendengar mereka berbisik tak jelas dalam bahasa asing, seperti bahasa Jepang atau Belanda kuno. Seluruh tayangan investigasi itu tidak pernah ditayangkan. Stasiun televisi tersebut memutuskan menghentikan program itu karena gangguan teknis dan alasan etika lokasi. Hingga kini, anggota tim paranormal tersebut tidak pernah mau diwawancarai kembali. Seolah apa yang mereka alami, lebih baik dilupakan daripada diceritakan. Setelah rumah sakit ini resmi ditutup, seorang teknisi listrik yang sedang memeriksa panel di ruang kontrol mendapat perintah untuk memeriksa jaringan CCTV. Ia menemukan satu kamera yang masih aktif merekam, terletak di lorong belakang bangunan utama, tepat di depan lorong setan. Rekaman itu memperlihatkan gerakan samar setiap malam, sekitar pukul 1.30 dini hari. Bayangan putih bergerak perlahan di tengah lorong, kemudian menghilang begitu saja. Yang lebih aneh, kadang terdengar suara-suara lirih dalam rekaman audio. Mulai dari bisikan samar seperti, "Tolong aku," hingga suara erangan dan langkah kaki yang tidak terekam oleh kamera. Ketika teknisi itu melaporkan hasil temuannya, semua rekaman tiba-tiba terhapus otomatis pada hari berikutnya. Pihak gedung menganggapnya sebagai gangguan sistem,
namun teknisi tersebut memutuskan mengundurkan diri. Ia mengaku tidak sanggup lagi bekerja di tempat yang mengawasi dirinya kembali. Kisah terakhir datang dari seorang satpam yang berjaga malam di gerbang belakang kompleks rumah sakit. Suatu malam, sekitar pukul 3 pagi, ia melihat sosok perawat berbaju putih berjalan melintasi halaman, menuju pintu lorong belakang. Namun ada yang aneh. Gerakan sosok itu tidak biasa, terlalu kaku. Dan saat melewati lampu taman yang redup, ia sadar bahwa sosok itu tidak punya kepala. Tubuhnya tetap berjalan lurus, hingga akhirnya lenyap di depan pintu besi yang terkunci. Satpam itu langsung meninggalkan posnya dan tidak pernah kembali bekerja. Menurut kabar terakhir, ia memutuskan pindah kota dan menolak berbicara tentang pengalaman itu kepada siapapun. Itulah rangkaian kisah misteri tentang lorong setan di Rumah Sakit Tua Surabaya. Tempat yang menyimpan sejarah panjang penderitaan dan jejak-jejak tak kasat mata yang masih terasa hingga hari ini. Apakah semua ini hanya cerita? Atau memang ada sesuatu yang tetap tinggal di lorong itu? Terlepas dari percaya atau tidak, kisah-kisah ini menjadi pengingat bahwa setiap tempat menyimpan sejarahnya sendiri, dan tidak semuanya bisa kita lihat dengan mata biasa. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan cerita misteri lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.